Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Putri Dar Fatma yang diketuai oleh Ustadzah Nabila. Kita doakan semoga Sayyid Ja'far Al-Haddad beserta anak-anak semuanya dan juga segenap guru-guru dan semua santri yang ada di Pondok Pesantren Dar Fatma senantiasa berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, dan semoga semuanya disyafaati Rasulullah, dan semoga semuanya didekatkan dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra, yang hari ini acaranya adalah milad Sayyidah Fatimah. Semoga semuanya jadi perempuan-perempuan yang dapat meneladani kehidupan Sayyidah Fatimah di dunia, hingga kelak di hari akhirat dikumpulkan di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Fatimah itu cukup untuk jadi teladan, seindah-indah teladan dalam kehidupan kita, seindah-indah panutan bagi kita kaum wanita. Allah, seindah-indah panutan dalam kehidupan kita. Sayyidah Fatimahuz Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Saya nggak akan cukup waktu untuk bisa membahas kisah kehidupan Sayyidah Fatimah dari awal hingga akhirnya. Beliau adalah wanita yang meninggal dunia hanya pada usia 29 tahun. Akan tetapi tinta emas telah mencatat kehidupan beliau. Abadi. Kisah beliau adalah kisah yang abadi, kisah yang tidak biasa untuk seorang perempuan ahli surga yang disebutkan namanya secara umum oleh Nabi Muhammad di dalam 4 orang yang disebut Nabi sebagai Nisaul Jannah, untuk kemudian nama beliau secara khusus disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin wanita surga. Nabi menyebutkan namanya dalam empat wanita lainnya. Kata Nabi Muhammad, Nisaul Jannah arba'ah. Perempuan surga itu ada 4. Sayyidah Maryam, ibunda Sayyidina Isa. Kemudian lagi Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian lagi
Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya yaitu Sayyidah Fatimatuz Zahra. Secara urutan ya, secara urutan tahun kejadian, Asia istrinya Firaun, Sayyidah Maryam ibunda Nabi Isa, Sayyidah Khadijah istrinya Nabi kita Muhammad, dan yang keempat Sayyidah Fatimatuz Zahra, putrinya Nabi kita Muhammad. 4 nih perempuan ahli surga disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat-empatnya adalah ratunya surga. Siapa yang paling ratu? Nabi Muhammad menyebutkannya di akhir kehidupan beliau. Ketika Nabi Muhammad melihat Sayyidah Fatimah menangis tak henti sesudah dikabari bahwasanya usia Nabi Muhammad tinggal sepenggal aja. Usia Nabi Muhammad udah di akhir kehidupannya. Di saat Nabi Muhammad sedang sakit, Nabi Muhammad bisikin Sayyidah Fatimah. Dikasih bisikan yang pertama itu bikin Sayyidah Fatimah nangis gak berhenti. Nabi kemudian bisikin yang keduanya, Sayyidah Fatimah menyusutkan air matanya, kemudian tersenyum dan tertawa. Sayyidah Aisyah yang melihat pemandangan tersebut aneh betapa cepatnya tangisan berganti dengan senyuman. Sampai di akhir sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang membuatmu menangis kemudian tersenyum, wahai Fatimah? Hanya gara-gara bisikannya Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah pun bercerita, di kali pertama Nabi Muhammad memberitahu padaku, wahai Fatimah, setiap tahun sekali aja malaikat Jibril mengulangkan aku Al-Quran dari awal hingga akhir. Tapi yang kali ini malaikat Jibril sudah mengulangkan kepada aku Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan sekarang malaikat Jibril mengulangkan kembali kepadaku Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Aku rasa ini merupakan pertanda bahwa aku sebentar lagi berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah diceritain umur Nabi udah waktunya nih mau berangkat menghadap kepada Allah. Ya siapa yang gak nangis, Bu? Nangis Sayyidah Fatimah sampai terisak-isak, tangisan beliau gak bisa diberhentiin. Tapi Nabi Muhammad tahu kiranya apa nih yang bisa memberhentikan tangisannya Sayyidah Fatimah. Dibisikin kembali yang kedua kalinya, ya Fatimah, innaki awwala ahli baiti lahiqatan bi wa innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Wahai Fatimah, sesungguhnya kamu akan menjadi keluargaku pertama yang segera menyusul aku, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Kasih tahu, jabatannya di akhirat adalah pemimpin wanita surga. Dan dikasih tahu juga bahwa umurmu juga sebentar lagi akan segera habis. Kamu akan segera menyusul aku wahai Fatimah. Bu, dikabarin kematiannya bentaran lagi, girang, seneng. Ini emang beda kelas nih ya, beda level. Kita kalau suami kita ngasih tahu, saya nih kena virus. Kata dokter umur saya tinggal sehari lagi. Nangis kita kan, bininya. Habis itu dikasih tahu lagi sama dia. Tapi dokter bilang, kamu juga udah ketularan. Kira-kira bisa bikin kita berhenti nangis atau malah tambah kejer? Tambah kejer. Kita sesayang apapun sama seseorang, bukan berarti kita udah siap untuk bersama sama dia hidup mati, Bu ya. Sayyidah Fatimah beda kelas.
memang beliau adalah orang akhirat. Dan cintanya kepada Nabi Muhammad membuat beliau yang penting barengan menabi, enggak penting di mananya. Mau di dunia kek, mau di barzah kek, mau di akhirat kek, yang penting barengan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi Muhammad memberitahu kepada Sayyidah Fatimah, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Ibu saya sekalian, gak akan cukup waktu saya untuk menceritakan kisah kehidupan Sayyidah Fatimah, walaupun seperti yang tadi sudah saya sampaikan, usianya ketika meninggal dunia hanya 29 tahun. Gak cukup waktunya. Saya cuman mau ngasih kamu poin yang bisa kamu ikuti dalam kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra. Mudah-mudahan poin-poin ini setidaknya kita jangan mundur. Nggak bakalan bisa nyampe ke poinnya Sayyidah Fatimah. Nggak bakalan. Udah deh, saya putus asa. Saya putus asa dan saya tahu muka-mukaan kamu nih juga putus asa. Nggak bakalan bisa udah. Oh Ustazah ngeremehin saya. Udah nggak gitu. Saya nggak meremehkan kamu. Tapi saya tahu kamu sama saya 11-12 aja dah. Nggak jauh-jauh bedanya. Saya nyerah, saya tahu kamu juga bakalan nyerah. Tapi sekurangnya jangan mundur. Jangan jalan ke belakang. Kita harus maju. Walaupun untuk bisa sampai kayak Sayyidah Fatimah nggak bakalan bisa. Faham maksud saya? Paham ya? Ibarat Sayyidah Fatimah 100. Kita masih di angka 3 atau 4. Gitu kan? Maju seenggaknya gitu. Biar nggak jadi tambah jauh. Jangan sampai kita malah mundur ke 3, 2. Jangan gitu. Maju deh bismillah gitu. Apa aja nih poin-poinnya? 1, tentang bagaimana Sayyidah Fatimah menjaga auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bu, sesuatu ini nih zaman-zaman sekarang nih agak berat, tapi bismillah, berat bukan berarti nggak bisa. Kita mulai dari yang kita bisa deh. Emang Sayyidah Fatimah kayak apa jaga auratnya Ustazah? Ini saya kasih tahu ibu-ibu. Sayyidah Fatimah kayak apa jaga auratnya? Begitu Nabi Muhammad bilang bahwa saya nih Fatimah akan segera berpulang dan kamu akan segera menyusul aku, Sayyidah Fatimah siap-siap nungguin tiap hari. Apa persiapan yang beliau lakukan? Ngobrol sama sahabatnya Asma binti Umais. Sesudah pertama ngobrol sama keluarganya, bilang sama Sayyidina Ali, sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dia bilang, saya minta nanti begitu saya meninggal dunia, tolong jangan ada yang mendekat kepada jenazah saya selain mahram saya, keluarga saya. Termasuk Sayyidina Ali dan termasuk anak-anak beliau. Bu, ini jadi perbincangan para ulama fikih adalah bahwa apakah suami boleh melihat aurat perempuan ketika perempuan tersebut sudah meninggal dunia apa enggak? Gitu ya. Nah, ini jadi perbincangan di antara para ulama karena gini nih, hukumnya maaf nih ya. Nih gini nih. Saya membahasnya gimana nih ya? Gini, seorang laki-laki
yang misalnya punya istri 4, ketika istrinya meninggal dunia, Bu, itu boleh nambah lagi 1 istri. Dari kapan boleh nambahnya? Dari istrinya meninggal apa dari istrinya dikuburkan? Nah, ibu-ibu belaga jadi ulama. Pada jawab. Pembahasannya, kalau misalnya dari saat meninggal dunia, menghembuskan nafas meninggal, dia udah boleh nikah lagi. Artinya kalau pada saat itu, dia langsung nih nikah lagi. Artinya kalau pada saat itu, udah boleh nikah lagi, dia punya 5 orang istri yang dia boleh melihat auratnya, kan begitu? Betul gak? Kalau misalnya dari sejak dikuburkan, kalau itu adalah dari sejak dikuburkan, berarti kan waktu istri perempuan tersebut meninggal, dia masih boleh tuh melihat auratnya. Artinya hubungannya masih sampai ketika dikuburkan. Nah, itu jadi perbincangan di antara para ulama-ulama. Walaupun ya itu tadi ya, secara mu'tamadnya itu para ulama mengatakan ya sesudah dikuburkan. Tapi banyak pula para ulama yang mengartikan, oh enggak, begitu istrinya meninggal dunia udah boleh tuh. Artinya dia sudah boleh nambah istri lagi gitu. Tapi emang sampai segitunya ya cowok ya? Enggak juga, tuh sedih juga lah. Walaupun punya istri 4 gitu misalnya, istrinya 1 meninggal tuh sedih loh Bu. Kayaknya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Tapi teman-teman, dari perlakuan Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini para ulama mengatakan bahwa kalau ada istri meninggal dunia, itu suaminya tetap punya hubungan suami istri walaupun sudah meninggal sampai dengan dia selesai dikuburkan gitu. Ibu-ibu sekalian, bahkan hubungan itu pun juga sampai panjang ke akhirat tentu saja, gitu ya, hubungan suami istri tersebut. Ala kulli hal, Sayyidah Fatimah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali dan putra-putrinya untuk tidak ada yang melihat aurat beliau bahkan sampai dengan beliau meninggal dunia kecuali keluarganya. Sesudah itu beliau kasih pesan sama sahabatnya Asma binti Umais. Mak, kan namanya Asma, entar kamu ya, anaknya kan yang perempuan-perempuan masih kecil, masih muda. Nanti kamu ya, saya mintain tolong buat ngafanin, buat menyelesaikan acara-acara memandikan, mengkafani, dan seterusnya. Ini urusan perempuan-perempuan nih, saya minta tolong kamu melaksanakannya. Siap, Sayyidah. Cuman saya nih jadi kepikiran satu hal, kata beliau. Ini Bu, beliau mempersiapkan kematian kayak orang mempersiapkan pernikahan. Senengnya tuh kayak orang mempersiapkan pernikahan gitu. Ntar kamu ya, yang iniin saya, yang kafanin saya, ini itu. Cuman saya ini lagi kepikiran satu hal nih, kata Sayyidah Fatimah. Apaan? Nanti kan kalau saya udah dikafanin nih, terus jenazah saya ditaroin begitu aja, pas mau dibawa tuh laki-laki, kan kain kafan itu kan nggak ada yang keras ya Bu ya. Artinya kan, dan nggak boleh gombrong, maksudnya seukuran badan kan, bungkusnya itu kan seukuran badan. Nanti orang jadi tahu laki-laki nih yang bawain jenazah saya, jadi tahu Fatimah nih gemuk apa kurus, Fatimah nih tinggi apa pendek. Aduh, saya kepikiran banget. Maksud kamu gimana Fatimah? Kalau bisa jenazah saya tuh ditutupin gitu, biar laki-laki nggak pada lihat
sehingga mereka nggak tahu saya gemuk apa kurus, saya pendek atau tinggi gitu. Asma kemudian cerita, waktu saya tinggal di Habasyah, sebagian orang-orang itu menutupi jenazah dengan semacam kayu gitu. Ditutupin pakai kayu. Oh gitu. Kayak keranda itu loh Bu sekarang. Oh gitu. Wah, kamu bisa nggak ngasih tahu sama tukang kayu sehingga mereka bisa mengajarkan kepada mereka bisa bikinkan saya hal tersebut. Oh boleh. Asma menyampaikan kepada suaminya, suaminya kemudian menyampaikan kepada tukang kayu, dibikinkanlah keranda. Beliau, Sayyidah Fatimah, adalah orang pertama dalam Islam yang dipakaikan keranda. Sejak itu, semua jenazah dipakaikan keranda kurung batang. Tahu ya? Nah itu Sayyidah Fatimah tuh. Ide kurung batang itu tuh Bu tuh muncul karena kekhawatiran Sayyidah Fatimah bahwa orang laki-laki akan lihat tubuh saya dalam kain kafan, sehingga mereka jadi tahu saya itu kurus atau gemuk, pendek atau tinggi. Sampai jadi jenazah masih dipikirin Mas Sayyidah Fatimah. Kebayang nggak kayak apa beliau jagain aurat beliau, jangan sampai kelihatan sama laki-laki. Sampai udah jadi jenazah masih dipikirin sama beliau. Kita nih oke lah, anggap nggak sampai segitunya, gitu kan? Setidaknya waktu kita hidup di dunia nih Bu nih, jangan sampai jadi perempuan yang kesenangan banget badannya diliatin laki-laki. Apalagi sampai sengajaan selfie. Selfie 50 kali. Ditaruh nih di Instagram. Pakein filter. Ada tuh yang tingkahnya kayak begitu. Semoga nggak ada yang di sini yang kayak begituan modelannya. Bu, udah gaya angle-nya nih kiri. Kalau di foto ampe bolak-balik banget, kelihatan gendut, ulangi lagi. Saya nggak mau foto saya kelihatan gendut. Ya kalau nggak mau kelihatan gendut, ya jangan gendut. Masya Allah, Masya Allah. Siku sekalian, udah nih dipakein filter, segala macam filter. Habis itu dipilih yang terbaik. Habis itu pakai caption, abaikan muka bantal. Ya Allah Bu, itu Sayyidah Fatimah kalau lihat kayak apaan modelannya nih yang kayak beginian nih. Sedih pasti. Kayak begitu ngakunya saya pecinta Sayyidah Fatimah, saya pengikut Sayyidah Fatimah. Pengikut dari mana ente? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haram ya Ustazah. Saya nggak lagi ngomong masalah halal haram. Saya nggak mau ngomong masalah halal haram. Saya mau ngomong pengikutan kamu terhadap wanita terbaik sepanjang zaman. Dan saya kasih tahu, Bu, Kak, Dek, Nak, saya kasih tahu kamu. Kamu kalau nggak ngikutin Sayyidah Fatimah di dunia ini, kamu nggak punya lagi kesempatan buat ngikutin Sayyidah Fatimah kapanpun juga. Kamu nggak punya kehidupan lain selain saatmu hidup di dunia ini. Maka kalau kamu kehilangan pengikutan di masa
kamu di dunia ini, kamu gak akan lagi punya kesempatan untuk mengikuti kehidupan Sayyidah Fatimah kapanpun juga. Kamu gak bisa, oke deh, saya mau ikutin Ustazah Halimah bilang nih, iya dah, saya mau ikutin nih. Apa Ustazah? Ustazah nyuruh saya apa? Nggak dandan di hadapan laki-laki, oke saya nggak dandan. Ustazah mau nyuruh saya apa? Nutupin muka, oke Ustazah. Ustazah mau nutup biar iniin saya apa? Jangan desek-desekan sama laki-laki, oke. Saya mau ikut nih yang Ustazah Halimah bilang sebagai pengikutan jalannya Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi ntar Ustazah, hari pertama saya masuk kuburan. Nggak bisa. Selain di dunia, kamu nggak punya lagi kesempatan buat ngikutin jalannya Sayyidah Fatimah Zahra yang telah memberikan kepada kita jalan khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yarahar rajul. Seindah-indah perempuan yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Ya Ustazah, kan kita harus kerja, kita harus begini, kita harus adep-adepan sama laki-laki. Nggak bisa nih Ustazah buat tutup muka. Oke. Kamu nggak bisa di tingkat itu. Turun, jangan banyak-banyak turunnya. Maksudnya gimana Ustazah? Jangan dandan. Pakai bajunya yang longgar. Pakai bajunya warna-warna yang gelap. Kan begitu? Apalagi terus pakai kaos kaki. Iya kan ya? Begitu kan? Bisa kiranya? Jangan sampai yang Bu, kok nggak kerudungan? Iu saja timbangan beli bakso doang. Ntar keburu lari tukang baksonya. Saya nggak keburu Ustazah ngelihatnya. Jangan dong, jangan. Yuk dijagain nih. Kita punya aurat dijagain. Kerudungannya dijagain. Kenapa Ustaz? Allah. Jadi pengikutan kita yang pertama kepada Sayyidah Fatimah adalah urusan aurat. Pakai kerudung. Ibu ya? Pakai kerudungan. Jangan cuman kalau hadir majelis doang. Soalnya ada nih yang kayak begituan nih. Kalau pergi ke tukang sayur kerudungannya suka ketinggalan. Ada juga yang kalau misalnya, ayo timbangan keluar doang Ustazah, segini doang gitu. Atau kadang-kadang nih ada yang sama ipar, habisnya tinggal bareng, kita masih serumah, kan rumah kita kecil. Ribet kalau suka nyari-nyari kerudungan. Sama sepupu kadang nggak kerudungan, ada yang kayak begitu. Ada ya? Ada di sini? Jangan sentuhan kulit sama yang bukan mahramnya. Ini juga perhatian nih. Ada yang kalau ketemu sama ustadz minta salaman. Ada yang kalau ketemu sama Pak Lurah ngajakin salaman. Kalau ketemu sama Bu Lurah sih kagak. Ada yang kalau ketemu sama Pak gurunya anaknya salaman. Saya pernah lihat tuh. Kaget aja saya. Kayak nggak ngaji padahal sering ngaji. Nah tuh, ayo udah sekarang. Jangan salaman sama yang bukan mahram. Insya Allah. Yang kemarin-kemarin masih suka sentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya, mulai sekarang jangan. Setuju? Biar jalannya maju kepada pengikutan Sayyidah Fatimah
Zahra, insya. Jangan bercanda-bercanda sama laki-laki yang bukan mahram. Ketawa-ketawa, cekikikan, gitu ya. Apalagi nih, suka kadang ketemuan sama teman-teman pas reunian, tuker-tukeran nomor telepon. Ada yang begitu? Alhamdulillah kalau nggak ada. Alhamdulillah. Saya girang banget dah nih. Hari ini pasar minggu nggak ada katanya yang begitu. Alhamdulillah. Pasang penghalang antaramu dengan yang bukan mahrammu. Pasang penghalang antaramu dengan yang bukan mahrammu. Tiap kali kamu mau bersentuhankah, bercandakah atau apapun aja, ingat pesannya Sayyidah Fatimatus Zahra untuk kita menuju menjadi seindah-indah perempuan insya Allah. Ustazah, saya tuh gak punya perasaan macem-macem Ustazah. Kamu pikir Sayyidah Fatimah punya rasa macem-macem gitu? Enggak juga, Bu. Nabi Muhammad aja gak mau. Nabi Muhammad nih gak mau. Kamu pikir Nabi Muhammad bukan orang yang pandai menjaga hati? Manusia paling pintar jaga hatinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Lan aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu min an yamussa jilda imra'atin la tahillu li." Lebih baik saya dihadapin sama laki-laki bawain saya api daripada saya harus bersentuhan kulit dengan wanita yang tidak halal bagi saya, kata Nabi Muhammad. Lebih baik nih saya disuruh pergi perang, ngadepin laki-laki bawain saya obor, ngadepin laki-laki bawain saya senjata. Lebih saya sukai, kata Nabi Muhammad, daripada saya harus bersalaman dengan yang bukan mahram saya. Jadi gak usah pakai rasa gak enakan, Bu. Abisnya Ustazah dia udah nyodorin tangan, saya kan gak enak kalau saya gak sambut. Jangan, hidup bukan tentang urusan main gak enakan. Hidup adalah soal kita mentaati aturan Allah. Hidup adalah soal menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan kita insya Allah. Hujan? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Minta maaf ya untuk yang ada di jalan. Gak apa-apa, kamu punya pilihan. Mau pulang. Habisnya neduh, kemana neduhnya nih, bingung saya. Kalau mau tetap bertahan di situ ya gak apa-apa juga. Mudah-mudahan Allah kasih guyuran hujan rahmat bagimu. Ngapusin segenap dosa-dosamu insya Allah. Bawa kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhiratmu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu panutan yang pertama dari kehidupannya Sayyidah Fatimatus Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Yang kedua, panutan beliau dalam kehidupan adalah kesabaran menghadapi berbagai macam ujian dan keadaan. Karena Bu, yang namanya hidup tuh keadaan memang gak pernah bisa kita prediksi. Ini kayak hari ini nih, kita gak bisa prediksi hujan, terang, panas, gerah. Kita gak bisa prediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman, Sayyidah Fatimah ngajarin kita untuk terhadap berbagai macam keadaan kita mesti punya senjata namanya sabar. Orang yang sabar bakalan banyak dapat
pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sabar dhafar. Katanya para ulama, siapa yang sabar dia bakal untung. Allah bilang wal akibatu lil muttaqin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Allah akan penuhi pahalanya orang-orang yang bersabar. Penuhi. Bighairi hisab, tanpa pakai hitungan. Kalau udah Sang Maha Dermawan memberi tanpa hitungan, maka pemberiannya bisa jadi sangat-sangat besar. Nah ini Sayyidah Fatimah punya yang namanya kesabaran. Beliau diuji kemiskinan, sabar. Beliau diuji kelaparan, sabar. Beliau diuji dengan sakit, sabar. Beliau diuji dengan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan. Beliau mampu bersabar, termasuk ketika mendapatkan ujian, diusir dari tempat beliau tinggal hingga harus ikut keluarganya diboikot, beliau juga mampu bersabar menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Orang hidup mabuk nggak bisa yang namanya seneng terus-terusan. Nggak ada ceritanya orang hidup maunya seneng terus-terusan. Harus ada nggak enaknya, ya Bu ya? Ya Dek ya? Ditinggalin orang yang kita sayang, kita harus. Ketika diuji dengan kelaparan, kita harus. Ketika diuji dengan kemiskinan, kita harus. Ketika diuji dengan rasa sakit, kita harus sabar. Emang ilmunya hidup tuh sabar. Ibu-ibu sekalian, ilmunya hidup adalah sabar. Ustazah nih sabarnya saya sampai kapan Ustazah? Ya sabar aja. Sampai kapan nih kita sabar? Sampai akhir. Kapan Ustazah akhirnya? Akhirnya adalah sampai ujungnya di mana nih Ustazah? Bu, ujungnya kesabaran pasti akan bertemu titik terang. Titik terangnya kapan? Titik terangnya ada yang memang sampai jumpa titik terang, ada juga yang dikasih harus sabar sampai datang ajal menjelang. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang pasti. Apa sesuatu yang pasti tersebut? Yaitu adalah mati. Suatu yang pasti tersebut adalah kematian. Insya Allah Bu, kita nggak sampai mati. Semoga kesabaran kita sudah berbuah manis. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sayyidah Fatimah dikasih miskin. Miskinnya miskin papa Bu. Miskinnya miskin banget. Banget Sayyidah Fatimah itu. Miskin di tingkatan yang makanan hari ini dimakan hari ini. Miskinnya di tingkatan yang rejeki hari itu dimakan hari itu. Saya rasa kita nggak ada yang nyampe ke situ. Nggak ada yang nyampe ke situ. Kita sih ada buat makan besok, ada apa nggak? Ada. Buat makan minggu depan duitnya kira-kira ada apa nggak? Ada. Ada. Buat makan bulan depan kira-kira duitnya ada apa nggak?
Ada yang ada yang enggak. Ya kan ya? Tapi buat makan besok tuh kita ada. Ibu-ibu saya sekalian, Sayyidah Fatimah rezeki hari itu dimakan hari itu. Miskinnya di tingkatan semacam itu. Subhanallah. Tapi beliau menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Beliau menjadikan semua yang beliau punya, beliau lakukan di dunia adalah untuk masa sesudah kematian beliau. Makanya gak heran kalau Allah jadikan beliau ratunya ahli surga, karena beliau kesabarannya memang sudah di tingkatan yang semacam itu. Sampai pernah Nabi Muhammad masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lagi meringkuk. Itu masa-masa akhir kehidupan beliau. Udah di Madinah, sudah yang kalau Sayyidah Fatimah ngomong sesuatu sama sahabat ayahandanya, semuanya bakalan nyumbang, semuanya bakalan ngasih, semuanya bakalan memberi, nggak pakai hitung-hitungan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, bahkan nyawa mereka mau mempersembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula jika cuma sekedar minta 1-2 kilo gandum, apalagi jika yang minta adalah putri Nabi Muhammad, mereka bakalan ngasih berkarung-karung banyaknya. Akan tetapi Sayyidah Fatimah tidak memanfaatkan itu. Sayyidah Fatimah lapar, kelaparan, nggak pernah mau mengetuk rumah tetangganya. Bahkan beliau nggak mau mengetuk rumah ayahandanya, nggak mau beliau melakukan hal tersebut karena kesabaran yang sudah sampai di puncaknya. Nabi Muhammad masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, mendapati Sayyidah Fatimah sedang meringkuk di lantai. Nabi Muhammad panik, kemudian bertanya, "Amaridun anti ya ibnati?" Apakah kamu sedang sakit, wahai putriku? Sayyidah Fatimah menjawab, "La, tidak wahai ayahanda, tidak wahai Rasulullah. La ya Rasulullah, innama ana jau'ana, saya hanya sedang sangat lapar. Sudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke perutku ini, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad gak tega melihat hal tersebut. Di akhir kehidupan ini ya, udah di tahun terakhirnya Sayyidah Fatimah Zahra, Nabi kemudian yang hari itu memang juga gak bisa memberikan makanan apa-apa kepada Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad mengangkat tangannya, doa keramat, doa pusaka, doa yang sudah tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu Nabi Muhammad mengangkat tangan keramat beliau, tangan sakti beliau, tangan Nabi beliau, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, jangan pernah jadikan putri Muhammad kelaparan sesudah hari ini." Nabi nggak lagi doa minta makan buat Sayyidah Fatimah. Nabi udah di tingkatan kesian mentok sama Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu sekalian, Nabi doanya udah nggak bilang, "Ya Allah, berikan kepada Fatimah putriku makanan buat hari ini." Nggak lagi, Nabi doanya, "Ya Allah, jangan pernah jadikan putri Muhammad Fatimah kelaparan sesudah hari ini." Doa Nabi Muhammad diijabah Allah. Ibu Sayyidah Fatimah segera merasakan perutnya kenyang tanpa makan. Beliau segera berdiri sesudah saat itu, dan Sayyidah Fatimah
Fatimah bercerita, sejak hari itu aku tidak pernah lagi merasakan kelaparan. Meski berhari-hari tidak masuk makanan, aku tidak lagi merasakan kelaparan sesudah hari itu. Berkah doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita mah nggak perlu doa kayak begitu, kita kenyang mulu. Yang ada kadang-kadang kita ngeliatin makanan, sayang udah nggak lagi lapar, betul? Kita yang ada nih doa kebalikannya nih, ya Allah, malunya kita sama Allah. Bahkan rejeki datang nggak pakai hitung-hitungan, sampai kadang-kadang makanan enak-enak kita sampai mikir, coba tadi nggak usah makan yang itu, ternyata makanan yang ini lebih enak. Betul? Betul? Entah kayak apa nih kita nih menghadapi hari penghisaban. Entah kayak apa nih, selamat enggak nih menghadapi hari hisab. Saat ketika ditanya yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, ittaqillah fa innallaha sayuhasib atta 'alal kuhli alladhi fi 'ainaik. Wahai Anas, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberdirikan hisab dan akan bertanya terhadap segala macam hal, termasuk celak mata yang kamu gunakan. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menggunakannya. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita. Amin. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya bercerita hal yang semacam ini. Bukan mau bilang sama kamu untuk yang mari kita bermiskin-miskin. Seperti kemiskinannya Sayyidah Fatimah. Kita belum tentu sanggup sabarnya. Tapi sekurangnya terhadap rezeki yang Allah kasih kepadamu, yuk belajar buat mensyukuri. Jangan terus-terusan nyari yang gak ada, syukuri apa yang ada. Karena sering saya sampaikan padamu, sebanyak apapun rezeki, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya, cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang kamu punya, gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Kita gak bakalan bisa jadi orang-orang yang nolak dunia. Tingkatan kita nih Bu, gak bisa Bu, gak bisa. Gak bisa, tapi kita bisa menjalankan zuhudnya orang awam yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Ibu-ibu sekalian, Imam Ghazali ngajarin kepada kita zuhudnya orang awam. Gimana? Kata Imam Ghazali, yang gak ada jangan dicari, yang ada jangan dinikmati sendiri, berbagilah. Ini zuhudnya kita nih, zuhudnya orang awam. Zuhud itu apa sih Ustazah? Zuhud itu enggak cinta dunia. Bu ya, zuhudnya kita nih, zuhudnya orang awam. Sama Imam Ghazali diajarin dua hal itu. Yang enggak ada, enggak usah dikepengenin. Bu, jangan dikit-dikit enak tuh, punyanya orang. Jangan dikit-dikit pengen tuh, punyanya orang. Bu, kamu gak harus punya tas kayak yang dipunyain nama ipar kamu. Gak harus. Apalagi kalau duitnya gak ada. Gak usah sampai pinjol. Gak usah. Ya, kamu gak usah sampai segitu pengennya sama yang dipunyain saudara kamu. Gak usah. Saudara bisa beli handphone yang terbaru. Kamu kemudian mulai merengek minta sama suami,
Jangan. Apalagi kalau yang diminta suami orang. Ya, saya kan cuma bilang jangan. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang gak punya jangan dicari, gak usah dikepengenin. Yang gak dipunya jangan usah dikepengenin. Ya, apalagi kalau gak ada duitnya, gak ada modalnya, jangan. Hidup tubuh jadi tenang kita nih. Al-qanaah kanzun la yafna. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam ya ini ya. Ini ucapan Nabi atau ucapan para ulama. Al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah adalah simpenan saldo yang gak akan ada habisnya. Kamu kalau kepengen punya saldo di rekeningmu yang diambil kayak gimana pun gak ada ceritanya habis, ini dia nih saldonya, namanya sifat qanaah, nerima sama rejeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Insya Allah. Jadi yang gak ada jangan dipengenin, yang ada jangan dinikmati sendirian. Bagiin sama tetangga, bagiin sama temen, bagiin sama kerabat, bagiin sama si ini, bagiin sama si itu. Gitu Bu, insya Allah. Gitu ya. Nah itu Sayyidah Fatimah ngajarin kita. Sayyidah Fatimah membentuk contohnya. Sekurangnya kita bisa mengikutin dari keteladanan beliau terhadap kesabaran dan terhadap qanaah, terhadap urusan rezeki. Mudah-mudahan ya Bu ya, dikasih qanaahnya insyaallah. Hatinya biar tenang. Karena Bu, orang itu Bu ya, yang bisa ngasih orang gitu ya, saya liatin tuh bukan yang kaya, tapi yang punya sifat qanaah ini nih Bu, yang ngerti berbagi. Bu, orang kaya tapi pelit nggak sedikit Bu. Tuh langsung nyaut, banyak katanya. Ibu jadi orang yang saya maksud apa pernah lihat orang yang saya maksud? Pernah lihat. Ya Bu ya, duitnya banyak tapi kalau dimintain sumbangan keluarnya segitu aja. Ya Allah, khair insyaallah. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang pelit kayak begitu. Nah, kalau kita lihat ada tetangga kita yang memerlukan, bismillah. Kalau kita lihat ada orang lain yang perlu, bismillah. Pokoknya jangan berat mengeluarkan. Jangan berat ngeluarin. Insya Allah Bu, duit tuh gak bakalan berkurang dengan kita sedekahin. Ya Bu ya? Mana kosmal minas sadaqah. Kata Nabi Muhammad. Nah kalau ini hadisnya Nabi ini udah pasti. Mana kosmal minas sadaqah bal yazdad. Kata Nabi, gak bakalan berkurang harta dengan kamu sedekahkan. Bahkan bertambah. Minimalnya bertambah 3 kali lipat. Bahkan seringnya bertambah lebih banyak daripada itu. Dan seringkali bertambah yang berkali lipat Bu, belum tentu uangnya, belum tentu rezekinya. Akan tetapi seringkali berupa hal-hal yang enggak ada tokonya, enggak ada banknya. Bertambah berkahnya, bertambah harmonis rumah tangganya, bertambah sayang suami kepadanya, bertambah solehahnya, bertambah nikmat ibadahnya, bertambah mudah bangun malamnya, bertambah ringan bacaan Qur'annya, bertambah panjang masa ibadahnya, bertambah banyak solawatnya, bertambah nikmat kehidupannya, bertambah subhanallah. Itu semuanya bertambah kesehatannya.
Hal-hal yang semacam ini bahkan gak ada tokonya, gak ada banknya. Ini yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu berbagi rezeki yang kita punya, insya Allah Allah pun tambah meluaskan lagi pemberian-pemberiannya kepada kehidupan kita. Insya Allah. Yang terakhir, ini kan 3 hal yang bisa kita ikuti dalam diri Sayyidah Fatimahuz Zahra. Pertama, menjaga aurat dari laki-laki yang bukan mahram, ya kan? Yang kedua, memiliki kesabaran terhadap berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan. Kita menghadapi semuanya dengan sifat qanaah, dengan sifat sabar, insya Allah. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang bisa kita ikuti dalam diri kehidupan Sayyidah Fatimahuz Zahra adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Bu, Sayyidah Fatimah itu, Bu, urusan sama suaminya di atas kepala, dihormatin. Sayyidina Ali dihormatin. Ibu jangan bilang begini nih, ya Sayyidah Fatimah hormat melaki, lakinya Sayyidina Ali. Kalau yang jadi lakinya kayak suami saya, belum tentu tuh Sayyidah Fatimah sabarnya kayak gitu juga. Enggak. Suami kamu juga kayak gitu bakalannya. Ya Sayyidina Ali baik sama bininya Sayyidah Fatimah. Dia nggak tahu aja tuh. Kalau bininya modelannya kayak kamu, lain lagi ceritanya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Kita sama-sama belajar. Kita perlakukan suami kita selayaknya Sayyidah Fatimah memperlakukan Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah, Bu, tutur katanya manis sama Sayyidina Ali. Obrolannya indah sama Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali hanya berkata sami'na wa ata'na. Apapun aja. Lebek ya Ali, lebek ya Ali. Begitu mulu tuh. Lebek ya Habibi. Masya Allah, Masya Allah. Seneng. Jadi Sayyidina Ali senang, jadi Sayyidah Fatimah juga senang. Karena mereka berdua memperlakukan keluarganya dengan sangat-sangat romantis. Padahal kayak yang tadi saya bilang Bu, makanan hari itu dimakan hari itu, nggak punya bekalan besok. Ini kalau modelannya nggak cukup qanaah, ya Allah, berantakan mulu. Kadang-kadang gaji cukup buat sebulan, segitunya aja. Ibu-ibu nih kalau saya bilangin gitu kan, Bu senyum Bu, lihat tanggal saja. Kalau tanggal muda baru habis gajian, senyum kita melebar saja. Ustazah nggak tahu sih, nggak bisa senyum Ustazah kalau token listrik udah bunyi. Katanya begitu. Ada yang senyumnya tergantung tanggal begitu di sini? Enggak, alhamdulillah. Karena nggak pakai gajian Ustazah. Kita mah cewek harian. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Sayyidah Fatimah Bu, kapan dilihat biar kata lagi lapar kayak gimana? Kapan dilihat sama suaminya senyum? Ya Allah, seneng bener yang jadi Sayyidina Ali. Tapi jadi Sayyidina Ali juga, yang jadi Sayyidah Fatimah juga seneng suaminya, ibu-ibu sekalian, romantis kata-katanya. Kayak gimana tuh? Salah satu dari ucapannya Sayyidina Ali nih Bu nih. Khuditi ya audil araki bithagriha ma khifta minni ya araku araka. Lau kunta min ahlil qitali laqataltuhu ma faza minni ya siwaka. Ada satu waktu Sayyidah Fatimah Bu lagi pakai siwak,
lagi sikatan gigi pakai kayu siwak. Sayyidina Ali liatin aja. Tuh romantis banget nggak tuh kehidupan rumah tangga. Bininya lagi ngapain diliatin aja melakinya. Seneng bener. Nggak nyari yang lain-lain bu buat diliatin. Istrinya juga nggak nyari opa-opa Korea buat diliatin. Suaminya juga nggak nyari cewek-cewek di mall buat diliatin. Udah seneng bener ngeliatin istrinya. Sayyidah Fatimah nanyain, apaan sih Ali liatin mulu? Apaan sih? Sayyidina Ali kemudian menjawab, khudit ya audil araki bitagriha. Berani-berani bener kamu masuk-masuk ke mulut istriku, wahai kayu siwak. Ma khifti minni ya araku araka. Kamu nih gak ada takut-takutnya padahal saya dari tadi ngeliatin kamu. Lau kunta min ahlil qitali laqataltu. Kalau aja kamu nih ada di medan perang, entah itu manusia, entah itu binatang tunggangan gitu, laqataltu, saya bakalan bunuh kamu. Mafaza minni ya siwaku siwaka. Nggak ada emang yang lebih beruntung daripada kita berdua, wahai kayu siwak. Yang bisa masuk ke mulut bini saya nih cuman saya sama kamu doang nih. Masya Allah, Masya Allah. Romantis kehidupannya. Sayyidah Fatimah kadang juga suka gitu ngomongnya. Li, kamu tahu gak? Dulu tuh sebelum kita kawin ada nih kan sahabat ayah saya yang kalau dia lagi pergi perang, kalau ayah saya lagi mau pergi perang, saya suka cari tahu dia ikutan pergi gak ya. Terus ntar kalau lagi pulang perang tuh saya suka cari tahu gitu dia selamat gak ya. Terus kalau saya tahu dia selamat, lega gitu hati saya. Sayyidina Ali langsung cemberut. Dan kamu nyesel ya Fatimah, kamu kawinnya nggak sama dia tapi sama saya. Kamu kesel kan? Ternyata dia nggak ngelamar kamu, ternyata yang ngelamar kamu adalah saya. Ternyata ayah kamu nikahin kamu nggak sama dia tapi sama saya. Kamu nyesel kan? Sayyidah Fatimah bilang, apaan orang yang saya ceritain kamu kok? Romantis, teman-teman, romantis. Kehidupan yang bersahaja, kehidupan yang manis luar dalamnya, kehidupan yang hati mereka saling terpaut, yang memautkan mereka bukan harta, bukan jabatan, bukan ilmu, bahkan bukan ibadah. Yang menautkan hati mereka adalah Sang Muqallibal Qulub, Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh, sehingga boleh dikatakan bahwa yang hati keduanya sudah ditautkan oleh Allah, tak ada siapapun yang bisa memisahkan keduanya. Kamu, rumah tanggamu, kalau kamu bisa menjadikan rumah tanggamu itu, biarkan yang menautkannya adalah Allah. Kalau udah yang menautkan hatimu dan hati suamimu adalah Allah, saya sampaikan padamu, tak ada yang bisa memisahkan kalian berdua. Tidak santet manapun, tidak guna-guna manapun, tidak ilmu hitam apapun, apalagi
cuman sekedar kecantikan janda belakang rumah. Kagak ada yang bisa memisahkan kalian. Apalagi cuman sekedar nggak ada. Asal itu tadi, hati kalian berdua yang menautkannya adalah Allah. Gimana caranya Ustazah? Kerjakan semuanya hanya karena Allah. Berakhlaklah kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah karena suamimu. Jangan tinggalkan Allah karena suamimu. Melainkan cintai suamimu karena Allah. Allahnya yang nomor satu, Bu. Kalau Allahnya yang nomor satu, Allah bakal kasih siapapun untukmu, termasuk suamimu. Kalau Allahnya nomor satu, Allah bakal kasih siapapun kepadamu, termasuk suamimu. Kayak Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu tahu Sayyidah Fatimah, innaha sawamah qawamah. Ahli ibadah di waktu malam, ahli puasa di waktu siang. Terakhir saya mau cerita. Ceritanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena hujan nih, jadi saya lanjut katanya. Cerita terakhir, ibu-ibu sekalian. Sayyidah Fatimah, Bu. Ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Katanya Sayyidina Hasan ketika ditanya, apa yang kamu ingat tentang ibundamu, wahai Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan bercerita, Sayyidina Hasan ini, Bu, waktu ibundanya meninggal usianya 9 tahun. Sayyidina Husain usianya 7 tahun. Waktu meninggal. Ibundanya, waktu ibunya meninggal. Sayyidina Hasan cerita, salah satu yang saya ingat dari ibunda saya, ditanyanya ketika udah dewasa. Dia bilang, usia saya kala itu 5 tahunan. Saya kebangun di waktu malam. Saya mencari ibu saya. Biasa kan anak di mana-mana kalau kebangun di waktu malam nyari emaknya, Bu. Sayyidina Hasan cerita, saya kebangun di waktu malam, saya nyari ibu saya. Gelap. Jadi saya lihat samar-samar. Saya lihat ibu saya nggak sedang berbaring. Di pembaringan nggak ada. Saya cariin, ibu saya lagi mengerjakan sholat. Habis selesai sholat, ibu saya duduk tahiyat akhir, mulai doa. Terus ibu saya noleh, kayak menyadari kehadiran saya di pintu gitu. Ibu saya noleh, kemudian ibu saya manggil saya, Hasan, kamu bangun nak, sini sayang, sini sayang. Ya Allah, pemandangan semacam ini adakah di rumahmu? Pemandangan semacam ini adakah didapat oleh anakmu, cucumu? Adakah ketika mereka terbangun di waktu malam mendapati kamu, ibunya, sedang bersimpuh di tempat sholatmu? Sayyidah Fatimah memanggil anaknya, sini sayang, kebangun ya? Kenapa bangun? Iya mama. Sini. Bobok lagi sini, tidur sini. Saya pun kemudian tidur di pembaringan, tiduran di pangkuan ibu saya. Kata Sayyidina Hasan. Kemudian mulai beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Itu adalah doa beliau setiap malam. Beliau mulai mengangkat tangannya, kemudian mulai berdoa. Ya Allah, selamatkanlah
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan. Kemudian mulai beliau menyebutkan nama orang-orang. Ibu saya mendoakan orang-orang. Dia bilang, ibu saya mulai menyebutkan orang-orang. Nama orang-orang, ya Allah selamatkanlah fulan, 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 fulan. Dia bilang, saya mendengar ibu saya menyebutkan nama ratusan. Bu, bukan 1-2 orang yang didoakan oleh Sayyidah Fatimah dengan menyebutkan namanya. Ini luar biasa sih. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Fatimah mulai menyebutkan nama. Dia bilang Sayyidah Fatimah berdoa, mendoakan orang-orang, menyebutkan ratusan nama. Dan tidak satupun namanya. Pelajaran macam apa ini? Untuk tidak menjadi seseorang yang egois. Diajarkan Sayyidah Fatimah secara praktek kepada putranya Hasan. Doa menyebut nama orang, ibu, nama yang disebut enggak ada satupun nama Sayyidah Fatimah. Doain orang aja semua, ya Allah sehatkan badai fulan, 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 fulan. Ya Allah ada yang sedang kesusahan, fulan, 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 fulan. Ya Allah mudahkan urusan dunianya, fulan, 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 fulan. Enggak ada satupun nama beliau disebutkan. Luar biasa. Hati siapa ini, Bu? Yang bisa mendoakan orang lain bahkan di saat beliau lupa dan tidak menyebutkan diri beliau sendiri. Hubungan yang terjalin antara beliau dengan Allah, mendoakan hamba-hambanya Allah, sampai beliau lupa mendoakan diri beliau sendiri. Yang kayak begini, gimana enggak Allah letakkan thumma yudha lahul qabulu fil ard. Kemudian diletakkanlah rasa cinta kepadanya di atas muka bumi. Sehingga orang-orang soleh mencintainya. Bukan hanya pada zamannya, bahkan sampai di zaman kita yang sekarang ini. Siapa yang gak cinta kepada Sayyidah Fatimah? Kenapa beliau sebegitu dicintainya? Karena beliau mencintai umat lebih daripada beliau mencintai diri beliau sendiri. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya sehingga menautkan hati suaminya kepadanya. Suaminya mencintainya, anak-anaknya mencintainya, ayahandanya mencintainya. Ayahandanya bahkan berkata, Fatimah bid'atun minni, separuh aku Fatimah, membahagiakan hatiku, apapun yang membahagiakan hatinya, dan menyedihkan hatiku, apapun yang menyedihkan hatinya, membuat aku marah, apapun yang membuat hatinya marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seseorang yang mampu mengikuti jalan hidupnya Sayyidah Fatimah. Walaupun tentu saja nggak akan bisa 100%, tapi sekurangnya kita bergerak maju untuk mengikuti keteladanannya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu, saya mau ajarin 3 hal dari bacaannya Sayyidah Fatimah. Ya, kelupaan tadi, mohon maaf. Saya iniin dulu nih, potong dulu. Saya mau ajarin 3 bacaan dari Sayyidah Fatimah. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, untukmu yang lagi pengen ninggalin dosa tapi susah banget. Jika ada di antaramu yang kayak gitu, ya Allah Ustazah, pengen banget tinggalin dosa, tapi kok begitu ketemu,
Akhirnya dosa lagi gitu Ustazah. Apa aja dosanya, macam-macam kan, dosa itu kan macam-macam. Pengen nih, Ustazah saya tuh udah bolak-balik janji untuk enggak ngomel lagi sama suami, tapi kok ya kerjain lagi. Ada lagi yang, ya Allah Ustazah saya tuh udah janji, pengen banget Ustazah enggak lagi marah-marahin anak. Tapi akhirnya kok marah lagi Ustazah, habis itu nyesel gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu. Ada lagi yang, Ustazah saya kok pacaran mulu ya Ustazah. Ya saya nggak tahu, kan barangkali ada. Ya kan? Misalnya, atau Ustazah saya nih kok gampangan utang ya Ustazah. Gampangan pinjol misalnya gitu. Akhirnya nyesel, tapi akhirnya terus kayak godaannya tuh terlalu berat gitu. Pokoknya ada banyak lah dalam kehidupan kita di dunia ini kan, kadang-kadang ada dosa yang kita kepengen banget ninggalin tapi kayak agak susah gitu. Atau misalnya bahkan dosa ghibah, ya kan? Kita nih bolak-balik taubat dari ghibah tapi kayak kerjain lagi gitu. Nah, buat kamu nih yang ngerasa pengen banget tinggal dosa tapi kok kayak gampang banget juga kita kerjain, ini diajarin Sayyidah Fatimah. Baca 19 kali, jangan tambahin, jangan kurangin. Tis'atash, ya. Tis'atash, 19 kali. Bacanya di waktu pagi sebelum kamu berinteraksi dengan banyak orang. Mau habis subuh atau sebelum duha, pokoknya di saat kamu belum banyak interaksi dengan orang banyak atau dalam kehidupan kamu. Awali harimu dengan baca doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya. Atau Ustazah saya nggak biasa yang itu, tapi saya biasanya hayya qayyum rahmatika astaghits min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Boleh mau gitu boleh, mau ditambahin wala ila ahadin min khalqika tarfata'ain juga boleh. Berapa kali bacanya? Kapan bacanya? Pagi hari. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Jelas? Artinya apa Ustazah? Ya Hayya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kuat. Birahmatika astaghits, rahmatmu aku harapkan. Wa min adzabika astajir, aku berlindung dari azabmu. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, benerin diri saya secara keseluruhan. Benerin diri saya ya Allah secara keseluruhan. Wala takilni ila nafsi, jangan biarkan saya dikuasai oleh diri saya, oleh hawa nafsu saya. Jangan biarkan saya dikuasai oleh hawa nafsu saya. Wala ila ahadin min khalqika, ataupun dikuasai oleh satu makhlukmu tarfata'ain, meskipun sekejapan mata. Kalau yang pertama tuh doanya minta hanya jangan dikuasai oleh diri saya aja gitu, oleh hawa nafsu saya. Kalau yang kedua dikuasai oleh orang lain yang bikin kita berbuat dosa. Kadang-kadang kitanya udah kuat, tapi akhirnya ketemu sama temen bikin kita jadi gak kuat. Kadang-kadang ketemu sama suami bikin kita jadi gak kuat, gitu kan? Ataupun dikuasai oleh setan. Setan kan juga bukan hawa nafsu kita kan? Nah itu makanya lebih bagus yang kedua. Wala takilina nafsi